Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah satu nama yang lagi sering banget jadi omongan di kalangan investor. Bank Aladin Syariah dengan kode saham BANK. Nah, di balik semua keramaian ini ada satu pertanyaan penting. Ini beneran turnaround story yang kuat atau cuma euforia sesaat aja? Yuk kita bongkar datanya bareng-bareng. Kalau kita lihat dari luarnya aja ya, Bank Aladin ini kelihatannya modern banget. Aplikasinya bersih, simpel, dengan janji yang gede. Perbankan syariah yang praktis, langsung dari HP kamu. Sebuah visi yang jujur aja pas banget sama zaman sekarang. Oke, aplikasinya keren. Tapi kita kan investor ya. Tugas kita itu melihat lebih dalam. Di luar tampilan yang cakep itu, pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah fondasi perusahaannya cukup kokoh buat kita taruh uang kita di situ? Layak nggak sih sahamnya kita pegang di portofolio? Oke, kita mundur sedikit. Kita mulai dari awal perjalanannya. Setiap perusahaan hebat, itu kan pasti dimulai dari sebuah visi yang ambisius. Nah, kita bakal lihat gimana Bank Aladin ini bertransformasi dari sebuah konsep sampai akhirnya harus berhadapan dengan realita pasar yang penuh tantangan. Coba deh lihat timelinenya ini, cepet banget kan? Diakuisisi akhir 2019, awal 2021 udah IPO aja. Nggak berhenti di situ. Mereka langsung tancap gas cari modal tambahan lewat right issue dan private placement. Ini jelas banget nunjukin ambisi mereka yang luar biasa besar. Dan juga seberapa banyak modal yang dibutuhkan buat membangun mesin digital ini. Agresif banget. Nah, ini dia kunci strateginya. Mereka itu bukan cuma mau jadi bank digital biasa. Mereka mau jadi pelopor bank digital syariah yang fokus ke retail. Dan yang paling penting nih, integrasinya sama ekosistem raksasa kayak Alfamart. Ini adalah senjata rahasia mereka, dirancang buat menjangkau jutaan nasabah secara offline to online. Tapi ya gitu, ide hebat aja nggak cukup kalau eksekusinya berantakan. Dan disinilah Aladin sempat kesandung di awal. Ulasan-ulasan pedas kayak gini ini datang langsung dari pengguna loh. Ini bukan sekedar keluhan kecil, ini sinyal bahaya bahwa produk inti mereka itu punya masalah. Sebuah pil pahit yang harus mereka telan. Tantangan lainnya juga datang dari fitur. Kartu debitnya yang terbatas cuma GPN misalnya. Itu jadi penghalang buat beberapa nasabah. Ini bukti kalau di tahap awal, produk mereka itu belum bisa memenuhi semua harapan pasar yang mungkin udah terbiasa sama bank digital lain yang lebih matang. Nah, setelah melewati fase berdarah-darah di awal, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tahun 2025 itu jadi titik balik yang dramatis banget, di mana perusahaan ini berhasil membalikan keadaan dari rugi jadi untung. Yuk kita lihat gimana caranya mereka bisa begitu. Sekarang pegangan. Angka ini dia jantung dari cerita kebangkitan mereka. 304,41%. Saya ulangi ya, ini bukan salah ketik. Ini adalah lonjakan laba bersih year on year. Angka inilah yang mengubah total cerita tentang Bank Aladin. Dan ini dia visual dari angka tadi. Lihat deh perbedaannya. Dari rugi lebih dari 73 miliar di tahun 2024, mereka loncat jadi cetak laba bersih lebih dari 150 miliar di tahun 2025. Gila kan? Pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya? Jadi, gimana mereka melakukannya? Ternyata, ada dua kunci utama. Satu, pemasukan dari penyaluran dana mereka naik. Artinya bisnis utamanya mulai jalan kencang. Dua, dan ini yang paling krusial, mereka berhasil mengencangkan ikat pinggang menekan pengeluaran. Lihat aja rasio BOP-nya. Rasio ini ibaratnya perbandingan pengeluaran sama pemasukan. Begitu angkanya turun di bawah 100%, itu artinya mereka udah profit. Pemasukan lebih besar dari biaya operasional. Oke, kinerjanya membaik, labanya meroket. Keren. Tapi, tugas kita sebagai investor nggak berhenti di situ. Kita harus tanya, perbaikan ini udah tercermin belum di harga sahamnya? Valuasinya sekarang ini wajar atau jangan-jangan udah kemahalan? Nah, ini bagian paling penting dari analisis kita. Sebuah perusahaan itu nggak bisa dinilai sendirian, harus ada pembandingnya. Kita harus lihat pesaingnya. Lihat baris pertama, kapitalisasi pasar, kelihatan jelas kan, bank ini masih pemain yang lebih kecil dibanding Arto dan BBHI. Sekarang mari kita gali lebih dalam ke rasio valuasinya. Kita fokus ke PE ratio. Gampangnya gini, angka ini nunjukin seberapa mahal pasar menghargai setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. PE Bank ada di 50-an kali, sementara Arto di 68 kali. Artinya, pasar itu rela bayar lebih mahal untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan Arto. Kalau dilihat dari sini, valuasi bank kelihatan lebih menarik, lebih kompetitif.
Sekarang kita lihat P per B rasio. Ini perbandingan harga saham sama nilai aset bersihnya. Bank dihargai 2,36 kali dari nilai bukunya, sementara BBHI dihargai sampai 3,73 kali. Ini nunjukin kalau harga saham bank itu relatif lebih dekat dengan nilai aset real yang ada di dalam perusahaan kalau kita bandingkan sama BBHI. Jadi intinya, dari dua rasio valuasi populer ini, bank kelihatannya kompetitif. Oke, kita udah lihat spion buat lihat masa lalu, udah lihat dashboard buat kondisi sekarang. Nah, sekarang waktunya kita lihat ke depan lewat kaca depan. Sebagai investor, kita harus selalu seimbang, menimbang antara potensi untung dan potensi rugi. Apa aja sih peluang dan tantangan buat Bang Aladin ke depannya? Sisi positifnya jelas banget ya. Potensi pasar digital dan syariah di Indonesia itu raksasa. Masih banyak ruang buat tumbuh. Ditambah lagi kekuatan jaringan Alpha Group. Tapi, kita juga harus realistis. Lihat sisi risikonya. Persaingan di industri ini tuh kayak arena gladiator, ketat banget. Belum lagi faktor luar kayak kondisi ekonomi dan biaya buat dapetin nasabah yang bisa aja terus naik. Ini pertarungan yang harus kita sadari. Jadi, inilah kesimpulan dari semua analisis kita. Bang Aladin udah ngebuktiin kalau mereka bisa bangkit, fundamentalnya terus membaik, dan valuasinya kelihatan kompetitif kalau dibandingin sama pesaingnya. Mereka sekarang ada di posisi yang sangat menarik di sebuah persimpangan jalan yang bakal nentuin masa depan mereka. Setelah kita bongkar semua perjalanannya, dari awal yang terseok-seok, titik balik profitabilitas yang luar biasa, sampai perbandingan valuasi yang kompetitif, sekarang pertanyaan besarnya kembali ke Anda. Apakah data-data ini cukup buat meyakinkan Anda kalau Bank Aladin Syariah bakal jadi raksasa berikutnya di industri ini? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.